Selamat siang, perkenalkan nama saya Lili Indriani, NIM 1825037, pertemuan 12 tentang kajian teori dan pengembangan kerangka pemikiran. A. Pengertian teori. Teori adalah generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Teori dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori deduktif merupakan teori yang memberikan keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data yang akan diterangkan. Yang kedua, teori induktif merupakan cara menerangkan dari data ke arah teori. Yang ketiga, teori fungsional merupakan dampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis atau data yang mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. B. Fungsi teori. Fungsi teori terdiri atas 3, yaitu menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian. C. Tingkatan dan fokus teori. Tingkatan teori terdiri dari mikro, meso, dan makro. Sedangkan fokus teori terdiri dari teori substantif, teori formal, dan middle rank teori. D. Kegunaan teori dalam penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas karena teori di sini sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori yang digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variabel yang akan diteliti untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. E. Langkah-langkah pendeskripsian teori. Langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori terdiri atas 1. Tetapkan nama variabel yang akan diteliti dengan jumlah variabelnya. Kedua, cari sumber-sumber bacaan yang sebanyak-banyaknya dan yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. 4. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan, kemudian bandingkan antara sumber dengan sumber yang lainnya, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. 5. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. 6. Deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri dan cantumkan juga sumber-sumber bacaan yang dikutip. F. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Selanjutnya, lanjutan materi baru tentang metode pengumpulan data, populasi, dan sampel. A. Pengertian data dan jenis data. Data adalah bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan. Jenis data terdiri atas 1. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. 2. Data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka. B. Jenis data dan menurut cara memperolehnya. 1. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek
atau objek penelitian oleh penelitian perorangan maupun organisasi. 2. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi, yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non-komersial. C. Jenis-jenis data menurut waktu pengumpulannya. 1. Data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. 2. Data time series atau berkala adalah data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. D. Macam-macam data berdasarkan sumber data. 1. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. 2. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. E. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data. 1. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. 2. Data kontinu adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu kenilaian yang lainnya. F. Pengertian populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek atau subjek penelitian dengan karakteristik tertentu, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki populasi. G. Pengertian teknik sampling. Proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada di dalam jumlah sampel dapat mewakili seluruh populasi yang ada. Pertemuan 13. Penyusunan instrumen penelitian. A. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Ciri-ciri instrumen yang baik. 1. Valid. 2. Reliable. 3. Sensitif. 4. Objektivitas tinggi. 5. Visibilitas baik. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Macam-macam validitas: validitas rupa, validitas isi, validitas konstruksi, validitas kriteria, internal dan eksternal, fasilitas eksternal, dan fasilitas prediktif. Reliabilitas adalah bagaimana konsistensi alat ukur ketika dipakai dalam proses pengukuran. Cara menentukan reliabilitas yaitu tes restek, tes belah dua, bentuk ekivalen. Pertemuan 14 tentang validitas dan reliabilitas instrumen. 1. Validitas. Validitas menurut Isa dan Mikael pada tahun 1981 menjelaskan bahwa informasi validitas menunjukkan tingkat dari kemampuan tes untuk mencapai sasarannya. Dengan demikian, validitas mengukur ketepatan atau akurasi. Dua macam, yaitu validitas eksternal dan internal.
Validitas eksternal jika data yang dicapai dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Misalnya, 1. Pemilihan sampel yang tidak bias. 2. Jumlah sampel besar. 3. Melibatkan banyak situasi. 4. Periode waktu yang relatif panjang. Validitas internal digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah penelitian sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Misalnya, content validity yang terdiri dari fact validity yang merupakan jika instrumen yang digunakan dianggap cukup mencakup topik yang sudah didefinisikan sebagai dimensi dan elemen yang menggambarkan konsepnya. Creation relative validity yang digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kriteria yang digunakan, yang terdiri dari validity current atau serentak, terdiri dari ketika skala yang ditetapkan dapat membedakan individual yang telah diketahui berbeda sehingga skor untuk masing-masing instrumen seharusnya juga berbeda, dan diukur dengan korelasi hasil uji kelompok yang berbeda, harus menunjukkan korelasi yang rendah. Validitas prediktif menunjukkan kemampuan instrumen membedakan individu dalam kriteria masa depan dan diukur dengan korelasi antara skor instrumen pengukur dengan skor hasil masa depan yang seharusnya tinggi. Current validity menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan instrumen sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk, yang terdiri dari validitas konvergen, terdiri ketika skor yang dihasilkan oleh dua buah instrumen yang mengukur konsep yang sama memiliki korelasi yang tinggi dan diukur dengan tingginya korelasi dua instrumen. Validitas diskriminan terjadi ketika berdasarkan teori dua buah variabel diperkirakan tidak berkorelasi dan skor hasil menunjukkan hal yang sama dan diukur dengan analisis faktor. 2. Reliabilitas. Reliabilitas menurut Gesely pada tahun 1981 menjelaskan seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik individu jika individu yang sama diukur berkali-kali. Jadi, demikian, reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Kepercayaan itu dalam bentuk keandalan instrumen, yaitu konsistensi hasil dari waktu ke waktu jika suatu instrumen digunakan pada subjek. Reliabilitas terdiri dari 1. Stabilitas yang mempunyai dua teknik, yaitu teknik paralel. Adalah teknik kita membagi kuesioner kepada responden yang memiliki sama akan tetapi menggunakan kalimat yang berbeda. Sedangkan teknik ulang, dalam teknik ini kita membagi kuesioner yang sama pada waktu yang berbeda. 2. Konsistensi yang terdiri dari inter-item konsistensi yang merupakan konsistensi jawaban responden atas semua item kuis instrumen dan diukur dengan korelasi yang tinggi antar masing-masing kuis. Kemudian, split health reliability yang menunjukkan korelasi antara dua bagian kuis dan diukur dengan korelasi yang tinggi dari dua kelompok tersebut. Pertemuan 15. Teknik pengolahan, penyajian, dan analisis data. 1. Pengolahan data. A. Pengertian data. Data adalah proses untuk memperoleh data ringkasan berdasarkan kelompok data mentah. Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. B. Metode pengolahan data. Secara umum dibagi menjadi 1. Pengolahan data secara manual dilakukan
Untuk jumlah konversasi yang tidak terlalu banyak memerlukan waktu yang sangat lama. 2. Pengolahan data secara elektronik dilakukan memerlukan bantuan komputer, meminimalisir tingkat kesalahan, memerlukan adanya program sesuai dengan kebutuhan, dapat dilakukan pengolahan lebih lanjut. 2. Penyajian data. A. Bentuk penyajian data ada dua, yaitu 1. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka atau simbol yang biasanya berasal dari tabel yang telah dibuat. B. Jenis data biasanya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik adalah 1. Cross-section data adalah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. 2. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. C. Bentuk tabel terdiri atas 1. Tabel satu arah adalah tabel yang memuat keterangan satu hal atau satu karakteristik saja. 2. Two-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik. 3. Three-way table adalah tabel yang menunjukkan hubungan tiga hal atau tiga karakteristik. D. Bentuk grafik. 1. Grafik garis adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan tren dari suatu karakteristik. Multi-line chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal, kejadian atau sekaligus. 3. Single bar chart adalah grafik yang terdiri dari satu balok atau batang untuk menggambarkan perkembangan suatu hal atau kejadian. 4. Multi-bar chart adalah grafik yang terdiri dari beberapa batang balok untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian secara bersamaan. 5. Single peak chart adalah peak chart yang terdiri dari satu buah lingkaran. Carton chart adalah grafik berupa peta. Pattern chart adalah grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. 3. Analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif terdiri atas 1. Data coding merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menulis atau merangkai suatu perintah yang dapat dibaca oleh manusia berdasarkan sisnak atau aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tertentu, yang kemudian dikonversikan menjadi kode-kode yang dapat dimengerti oleh mesin. 2. Data entering adalah kegiatan memindahkan data yang telah diubah menjadi kode data atau data coding ke dalam mesin pengolahan data. 3. Data cleaning adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam mesin pengolahan data sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya. 4. Data output. 5. Data analyzing. Baiklah, itu saja materi yang saya jelaskan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat siang.